Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq, NIM C1C0231115. Di sini akan menjelaskan perihal sistem keuangan syariah. Langsung saja, dari apa yang melatar belakangi sistem keuangan syariah dan kenapa itu penting. Jadi sistem keuangan syariah itu berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem konvensional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan etika, moral, dan keadilan dalam setiap transaksi. Fokus atau skop utamanya bukan hanya pada profit, tapi juga mencari keberkahan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya, konsep memelihara harta kekayaan. Dalam perspektif Islam, harta itu dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga sesuai ketentuannya. Nah, pemeliharaan harta ini tidak hanya mencakup pengumpulan kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut kita peroleh dan kita gunakan secara halal. Nah, hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang menempatkan hifz al-ma'al atau pemeliharaan harta sebagai salah satu tujuan. Dengan demikian, setiap muslim diwajibkan menjaga hartanya agar tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu zakat, infak, dan sedekah juga merupakan menjaga keseimbangan sosial, membersihkan sebagian harta-harta kita juga. Lalu selanjutnya, cara memperoleh dan menggunakan harta. Prinsip halal dalam mencari dan mengelola rezeki. Harta diperoleh melalui cara halal, perdagangan, pertanian, jasa, dan sewa. Yang hal-hal yang dilarang keras dalam Islam seperti halnya mencuri, korupsi, riba, lalu dari uang perjudian, penipuan, penjualan yang halal haram, itu dilarang keras dalam Islam karena hanya akan menimbulkan mudarat yang banyak bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Penggunaan harta juga meliputi kebutuhan wajar, membantu sesama, dan investasi amal. Niat mencari nafkah dengan benar adalah ibadah. Jadi setiap kita ingin mencari nafkah dengan benar, alangkah baiknya kita awali dengan niat kita beribadah kepada Allah agar kita mendapat keberkahan di dalamnya. Lalu akad atau kontrak dalam keuangan syariah. Perjanjian sah sesuai syariah. Murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Lalu ada ijarah, sewa menyewa aset mudharabah. Lalu ada bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Lalu ada yang terakhir musyakarah, kerjasama dalam modal bersama. Ini juga kita kenal dalam dunia akuntansi, misalnya seperti titip barang itu, konsinyasi, dan segala macamnya. Qard, hibah, dan wakaf adalah akad sosial dalam Islam. Jadi akad ini penting lah, karena sesuatu yang hal yang kita jual beli atau kita investasikan itu, kalau di dalam Islam mengikuti prinsip syariah harus ada akadnya. Kalau nggak ada akad, itu bisa dikatakan itu haram. Lalu ada transaksi-transaksi yang dilarang, larangan dalam keuangan Islam sini. Ini pertama ada riba atau tambahan dalam pinjaman. Ya, zaman sekarang kan apa-apa riba gitu ya, apa-apa ada tambahan bunga. Nah, itu hal-hal itu diharamkan, jelas. Lalu yang kedua ada gharar, ketidakpastian. Jadi dalam kita bertransaksi, kalau ada ketidakpastian di dalam itu tidak boleh. Dan terakhir itu maisir atau perjudian. Sudah jelas perjudian ini diharamkan dalam Islam karena tidak ada manfaatnya, itu kan. Kita untung 100.000 bakal rugi 1 juta di dalamnya. Nah, transaksi yang mengandung unsur haram. Prinsip ini bertujuan memastikan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Nah, riba adalah riba juga dijelaskan itu
dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus maisir tadi, perjudian juga bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Kalau kita anggap dalam investasi itu segala hal yang spekulatif ya, atau spekulatif berarti tebak menebak, nah itu berarti judi dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya yang sekarang ini misalnya dalam kripto kayak future gitu, nah itu kan spekulatif berarti nggak boleh gitu. Lalu selanjutnya riba dan jenis-jenisnya itu ada riba qardah, riba fadl dan riba nasiah. Jadi riba qardah ini adalah tambahan dalam pinjaman yang diharamkan dalam Islam. Kalau riba fadl ini pertukaran barang sejenis dengan jumlah tidak seimbang. Riba nasiah ini penundaan pembayaran tanpa kejelasan waktu dan jumlah. Prinsip sistem keuangan syariah selanjutnya itu fondasi utama ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Prinsip larangan yang tadi, larangan riba, ya bunga, lalu goror dan maisir. Itu prinsip larangan. Lalu prinsip positifnya itu keadilan dan transparansi dalam transaksi berbasis aset nyata bukan spekulasi, investasi halal dan bertanggung jawab sosial. Jadi prinsipnya itu asetnya itu nyata ya, bukan spekulasi, dan dalam investasi itu halal. Jadi kalau di seperti saham sekarang itu ada indeks syariahnya. Lalu selanjutnya instrumen keuangan syariah, produk dan layanan keuangan berbasis Islam, suku obligasi syariah berbasis aset real, reksadana syariah untuk investasi kolektif halal. Terus takaful, asuransi syariah dengan prinsip tolong menolong. Terus ada juga pembiayaan syariah meliputi murabahah, ijarah, mudarabah dan musyakarah, fintech dan crowdfunding syariah sebagai inovasi digital berbasis nilai Islam. Jadi kan sedang ramai sekarang ini yang hal-hal seperti kripto sedang dikaji. Kalau dulu kan mutlak haram, kalau sekarang sedang dikaji boleh halal haramnya dalamnya. Terus misalnya dalam investasi instrumen seperti saham juga sekarang sudah banyak yang terindeks syariah di dalamnya. Jadi dengan catatan kita berinvestasi di dalam saham itu menggunakan opini yang jelas di dalamnya kita. Jangan hanya berspekulatif bahwa ini akan naik sebentar lagi lah. Kalau seperti itu sama dengan judi kan. Jadi tidak boleh ada spekulasi di dalamnya. Harus didasari misalnya fundamental atau alasan kita jelas lah dalamnya. Yang terakhir, kesimpulan di integrasi nilai spiritual dan ekonomi. Nah, sistem keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang adil, transparan dan berkelanjutan, menolak riba dan praktik eksploitatif demi menjaga keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Yang mana hal itu mendorong kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan qard, mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi untuk keberkahan. Jadi intinya sistem keuangan syariah ini sistem yang adil lah, yang transparan, tidak maksudnya yang real aja tuh, apa adanya gitu kan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sebagai presentator, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.